Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkalu wa huwa hasbi wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud syarran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi sallim amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina al-hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasad ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hadina bi ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi bi ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yashrifu sayyi'aha illa anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah, wahai saudara-saudara tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, melindungi kita untuk menggapai ridhonya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ada? Iya, ibu-ibu sekalian juga, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, amin. Memberikan kesehatan kepada kita, selamat, insyaallah bisa bertemu di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Dan kita berpuasa penuh dengan keimanan wa ihtisaban. Karena sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, maka saya akan membahas yaitu dari mulai masalah Ramadan yang harus kita persiapkan, kemudian juga nanti insyaallah kalau memang ada pertemuan kembali bisa selesai dari masalah zakatnya. Malam ini kita akan bahas yaitu masalah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan perlu diketahui sifat daripada bulan Ramadan yaitu bulan membakar dosa, di mana bahwa seseorang yang berpuasa imanan wa ihtisaban, yaitu penuh dengan keimanan dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud imanan wa ihtisaban yaitu kita berpuasa, kemudian sahur, dan kemudian berpuasa menjaga dari seluruh anggota badan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan malamnya kita sholat tarawih dilanjutkan dengan qiraatul Quran. Ini namanya imanan wa ihtisaban.
dan ini yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Akan tetapi kalau cuma puasa, malamnya tidak tarawih, tadarus Al-Quran juga tidak, puasanya diisi dengan tidur, maka ini tidak mendapatkan yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, maka niat yang ikhlas berpuasa semata-mata untuk mengharap pahala dari Allah, yang malamnya diisi dengan yaitu qiyamul lail, salat tarawih, dan salat tarawihnya pun berdasarkan syariat, pakai tumaninah, bukan asal banyak. Daripada sholat tarawih 20 rakaat tidak pakai tumaninah dan bacaannya pun seenaknya sendiri, lebih baik sholat 2 rakaat. Daripada 20 rakaat gugur tidak mendapatkan pahala dari Allah, lebih baik 2 rakaat tapi mendapatkan pahala dari Allah. Jadi sholat tarawih walaupun sholat sunnah, syarat rukunnya sama seperti sholat fardu, tidak ada bedanya, itu sama. Cuman kalau sholat tarawih, di mana makin banyak jamaahnya, maka makin tinggi derajat sholatnya. Tapi pahalanya tidak 27 derajat. Sebab sholat tarawih itu hanya disunahkan untuk berjamaah, tapi tidak diwajibkan, sehingga tidak mendapatkan pahala 27 derajat. Yang mendapatkan pahala 27 derajat yaitu hanya sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan dengan taklim pada malam ini bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh keimanan dan ikhlas semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yukhatab ta'ala lil mu'minin min hadhihi ummah. Ini adalah ucapan Allah. Allah memanggil kepada orang-orang mukmin dari umat ini, yaitu orang mukmin kalau mendapatkan panggilan dari Allah, pasti dia akan segera untuk mendengarkan apa yang akan dibicarakan, apa yang akan diperintahkan oleh Allah. Ini ciri-ciri orang mukmin. Jadi orang mukmin setiap dipanggil oleh Allah, pasti dia akan mendengarkan dan kemudian dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya orang-orang mukmin, ya. Kutiba furiḍa, telah diwajibkan, alaikumussyam, yaitu kepada kalian semua, ini amron bisyam, perintah daripada puasa. Wa huwa imsakun 'anit ta'am wasyarab wal biqa' bi niyatil khalisah lillahi ta'ala, yaitu yang namanya puasa menahan dari makan serta dari minum dan bersetubuh dengan niat yang ikhlas karena Allah. Itu namanya puasa. Ya, sekali lagi. Jadi yang namanya puasa yaitu menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari bersetubuh dari mulai matahari terbit sampai terbenamnya matahari, dan dengan niat ikhlas semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini diwajibkan bagi tiap mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah terkena beban untuk melaksanakan syariat. Apabila seseorang itu sudah akil balik, berakal sehat, maka dia wajib untuk melaksanakan syariat yang namanya puasa. Bagi orang tua, walaupun anak tadi belum akil balik,
kalau kita punya anak belum akil balik, maka anak tadi tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi orang tuanya wajib untuk mengajarkan si anak untuk berpuasa. Jadi kalau orang tuanya tidak memperhatikan anak walaupun dia belum akil balik, akan tetapi dibiarkan tidak diajarkan untuk berpuasa, maka yang berdosa adalah orang tuanya. Jadi setiap orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya walaupun dia belum akil balik. Kemudian bukan hanya masalah untuk puasa aja, orang tua pun terkena beban, yaitu wajib untuk mengajarkan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya walaupun belum akil balik untuk memakai jilbab. Ini perintah dari Allah mutlak. Jadi kalau ada yang mengatakan anak saya belum akil balik, akan tetapi dia tidak membimbing atau memerintahkan agar anak tadi memakai jilbab, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jadi banyak di zaman sekarang orang tua durhaka kepada anak. Bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua, akan tetapi di zaman sekarang banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena orang tuanya tidak membimbing anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga orang tua diwajibkan untuk mengajarkan sholat kepada anaknya, sedangkan anaknya tadi tidak wajib untuk melaksanakan sholat karena dia belum akil balik. Yang menanggung dosanya kalau anak tadi sampai sholat dan orang tuanya tidak mengajarkan masalah sholat, maka yang bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Dan orang tuanya pun wajib untuk mengajarkan wudhu kepada si anak. Apabila anak yang belum akil balik dia sudah sholat, akan tetapi tidak diberikan pelajaran masalah wudhu, maka yang bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Ini tugas orang tua. Mulai malam ini kita harus muhasabah, koreksi diri. Jangan cuma mengatakan anak saya durhaka kepada saya, tapi ternyata sebelum anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, ternyata orang tuanya yang durhaka dulu kepada anak-anaknya. Ini di zaman sekarang seperti itu, hanya nyalahkan anaknya. Anaknya tidak mau taat, anaknya tidak mau nurut. Gimana bisa taat, gimana bisa nurut, sedangkan pelajaran agama pun tidak diberikan kepada si anak. Oleh karena itu mulai saat sekarang harus kita memberikan hak kepada anak kita. Yang pertama, ajarkan anak-anak kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila orang tua tidak mengajarkan anaknya masalah agama, yang bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak punya waktu untuk mengajarkan anaknya masalah Al-Quran, masalah wudhu, masalah sholat, masalah puasa, maka titipkan ke guru ngaji. Datang titipkan ke guru ngaji agar anak saya dibimbing masalah agama. Ini hukumnya wajib bagi kedua orang tua. Oleh karena itu sekali lagi, jangan sampai kita kelak di hadapan Allah ternyata bukan anak kita yang durhaka, malah kita yang durhaka kepada anak kita karena kita tidak memberikan hak kepada anak kita. Paham ya? Nah, jadi ini bukan masalah kok hukumnya seperti itu, ya memang seperti itu hukumnya. Dengan maksud pengajian ini agar kita bisa muhasabah, koreksi diri. Sudahkah kita memberikan hak kepada anak kita? Kalau belum, buru-buru berikan hak anak-anak kita agar bisa mengenal Allah, Rasulnya, dan bisa melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum minal umam, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yaitu dari umat ini. Di mana perlu diketahui bahwa masalah agama ini, masalah sholat dan masalah puasa ini mengalami perubahan 4 kali. Maksudnya kalian jangan sampai nanti disesatkan oleh omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Ini banyak omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Kalau orang ngomong dianggapnya dia benar karena dia tidak punya dasar. Tapi kalau kalian punya dasar, kalian akan tahu ini omongan sesat, ingin menyesatkan kita. Ini di zaman sekarang sudah banyak ini. Omongan-omongan seperti itu sudah banyak. Pertama, perubahan daripada sholat dulu, di mana pada saat sholat itu antara yang satu dengan yang lain, kalau sudah masuk waktu sholat, waktu zuhur atau asar atau isya atau subuh, ini satu sama lain saling ngingetin, udah zuhur. Nanti ke sana udah zuhur, belum ada swagger, belum ada beduk, belum ada HP. Jadi mereka saling ngingetin, udah zuhur, ngomong-ngomong udah zuhur. Sampai suatu saat Abdullah bin Zaid ini mimpi dia menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tuh bermimpi antara tidur dan tidak, di mana ada seseorang memakai gamis hijau, kemudian dia mengumandangkan azan. Setelah selesai, maka dia mengumandangkan lagi azan, tapi pakai iqamah, qad qamatis shalah. Pada saat itu Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Zaid untuk memberikan kabar kepada Bilal, dan pada saat itu dimulai adanya azan. Dulu nggak ada azan, ya. Jadi azan itu setelah Abdullah bin Zaid bermimpi, Umar bin Khattab juga bermimpi memberikan kabar kepada baginda Rasul. Akhirnya baginda Rasul memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kepada Bilal, dan kemudian Bilal pun mengumandangkan azan. Dan mulai saat itu perubahan, yang dulunya tidak ada azan kemudian ada azan. Dan yang kedua perubahannya, dulu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Kemudian Rasulullah SAW selalu melihat ke langit, wajahnya selalu ditengadahkan ke langit. Rasulullah meminta agar kiblatnya dirubah kembali, yaitu menghadap Ka'bah. Ini selama 17 bulan baginda Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Pada saat itu orang-orang Yahudi Madinah mengejek Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Muhammad itu sama dengan kita, kiblatnya juga Baitul Maqdis. Jadi tidak ada perbedaan antara kita dengan Muhammad. Muhammad itu nipu kita, katanya dia Rasul akhir zaman, tapi buktinya dia menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya dirubah oleh Allah setelah 17 bulan, yaitu menghadap ke Ka'bah. Ini perubahan sholat yang kedua. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, apa maksudnya Muhammad ini? Kok kiblatnya tahu-tahu menghadap ke Ka'bah? Apa yang menyebabkan hal seperti itu? Padahal di dalam kitab mereka sudah tercantum bahwa ciri-ciri Rasul yang terakhir, yaitu nanti 17 bulan akan menghadap ke Baitul Maqdis dan selanjutnya akan menghadap ke Ka'bah. Seandainya Nabi Muhammad waktu itu tidak menghadap ke Baitul Maqdis, langsung tetap menghadap Ka'bah, maka di dalam kitab mereka menyalahi ciri-ciri utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Sebab di dalam kitab mereka sudah tercantum nanti ada nabi akhir zaman yang sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Setelah itu baru menghadap ke Ka'bah. Itu di kitab mereka ada. Sehingga mereka mengatakan, oh benar ini utusan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ini perubahan yang kedua. Kemudian perubahan yang ketiga, dulu orang sholat, waktu sholat ketinggalan sama Nabi Muhammad sholatnya, maka dia tanya sama yang sholat, sudah berapa rakaat Nabi Muhammad? Yang sholat jawab, baru 2. Seperti itu. Akhirnya dirubah, tidak diperbolehkan sholat berbicara selain daripada bacaan sholat. Berubah lagi. Kemudian perubahan yang keempat, waktu itu kalau orang sholat, Nabi Muhammad sudah sholat 2 rakaat, kemudian makmumnya nyusul yang kurang tadi 2 rakaat, baru bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukannya dia menjadi makmum asbuk, tapi dia melengkapi ketinggalan rakaat dulu baru nyusul imamnya. Itu dulu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketinggalan rakaat bersama dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud ikuti Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad salam, maka Abdullah bin Mas'ud berdiri lagi untuk melengkapi kekurangannya. Sehingga Rasulullah mengatakan, engkau telah diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka ikutilah apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu perubahan sholat. Ya, jadi kalau kalian nanti ketemu sholat itu yang penting roh. Sebab sholat itu tidak ada ketentuan. Dulu menghadap Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Masjidil Haram. Dulu sholat boleh ngomong, sekarang nggak boleh ngomong. Dia mengatakan bahwa tidak ada dalil kalau sholat seperti itu katanya. Nah, sekarang kalian tahu itu adalah perubahan sholat sampai ditentukan oleh Allah. Saat sekarang kita wajib untuk menghadap Ka'bah kalau sholat. Kemudian perubahan daripada puasa pun demikian. Sebab di kitab Taurat serta di kitab Injil ada perubahan-perubahan seperti itu. Ini ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yang pertama perubahan yaitu dulu orang-orang kalau puasa itu kalau nggak mampu puasa cuma bayar fidyah, cukup nggak usah puasa. Jadi kalau dia memang malas puasa, nggak pengen puasa hari ini, cukup bayar fidyah, sah puasanya. Akhirnya dirubah oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kalau memang engkau faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka apabila engkau menyaksikan menemui bulan Ramadan dan kamu ada di tempat, maka wajib untuk berpuasa, nggak boleh bayar fidyah kecuali orang yang sakit dan musafir. Tapi bagi orang-orang sehat dan dia menemui bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa. Ini perubahan yang pertama, ya. Kemudian perubahan yang kedua di dalam puasa, di mana di bulan puasa itu apabila seseorang pada saat maghrib dia sudah tertidur karena ngantuk, maka tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa kecuali besoknya lagi. Jadi gak boleh tidur. Ini di antara sahabat Rasul ada yang dia waktu pulang dari kebun, kemudian dia masuk ke dalam rumah, tanya sama istrinya, apakah ada hari ini yang dimakan untuk berbuka? Kata istrinya, sebentar, aku cari kurma terlebih dahulu sama kandung, tunggu sebentar. Istrinya datang, dia sudah tidur. Akhirnya dia tidak boleh berbuka puasa dan lanjutin yaitu besoknya. Ini beratnya daripada puasa di zaman perubahan seperti itu. Kemudian perubahan yang ketiga, dulu apabila seseorang sudah tidur, maka dia tidak boleh bersetubuh kepada istrinya. Akhirnya kejadian Khalifah Umar bersetubuh dengan istrinya, ngadu kepada Nabi Muhammad bahwa aku telah melaksanakan bersetubuh berjima dengan istriku. Maka turun ayat untuk meringankan hal tersebut. Ini perubahan-perubahan tersebut ada di dalam kitab Taurat dan ada di dalam kitab Injil, sehingga dia tidak dapat mengelak lagi bahwa Nabi Muhammad
Muhammad adalah Nabi akhir zaman, yaitu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya wa furida min Sya'ban, dan bulan puasa ini diwajibkan yaitu pada bulan Sya'ban. Fi sanati tsaniyah min al-hijrah, tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi di Makkah belum ada wajib puasa, yang ada wajib sholat. Di Madinah ada wajib puasa setelah Nabi Muhammad hijrah 2 tahun. Wa huwa min khususina, dan puasa ini merupakan satu kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa umat Nabi Muhammad ini. Ya, umat Nabi Muhammad ini memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada cara menyembah Allah dengan cara berpuasa kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berpuasa itu sama saja kita beribadah menyembah kepada Allah. Orang-orang dulu kalau berpuasa bukan termasuk menyembah kepada Allah, tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad, apabila dia berpuasa sama halnya dengan dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Di dalam sholat pun sama, nggak boleh makan, tidak boleh minum, sama. Ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saking cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, setiap akhir di bulan Sya'ban pasti baginda Rasulullah mengingatkan kepada umatnya. Ini karena cintanya Nabi Muhammad. Padahal peringatan cukup sekali, tapi karena cintanya Nabi Muhammad, jangan sampai umatnya melewatkan puasa Ramadan yang penuh dengan berkah. Sehingga tiap bulan Sya'ban baginda Rasul mengingatkan kepada umatnya, di mana dikisahkan yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW pada akhir di bulan Sya'ban beliau selalu mengingatkan kepada umatnya, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, sesungguhnya akan datang suatu bulan yang akan menaungimu, yaitu bulan yang agung, bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini kalau kita memang puasanya imanan wahtisaban. Ingat ini. Jadi ini kalau kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, kalau kita puasanya imanan wahtisaban. Kemudian fihi lailatul khairun min alfi syahrin, dan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ingat, di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ini sebanding kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, sama halnya dengan kita beribadah kepada Allah, berpuasa kepada Allah selama 83 tahun. Syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar di mana? Apabila kalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka yang pertama kalian harus penuhi, hendaklah kalian banyak memberikan buka puasa oleh orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kalau kalian tiap hari memberikan orang yang berpuasa, kalian akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat ini, kalau kalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu jalannya. Jadi kalian mulai awal puasa dengan keimanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Malamnya sholat tarawih, qiraatul Quran, hidupkan daripada malam waktu syahur, banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalian insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gampang ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin dapat malam Lailatul Qadar,
maka siapkan dulu dari mulai sekarang bulan Rajab, sebab persiapan para sholihin ini orang dulu itu kalau mempersiapkan bulan Ramadan dari bulan Rajab sekarang ini siapkan semuanya, yaitu siapkan badannya supaya sehat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Siapkan seluruh niatnya hanya untuk mengharap pahala dari Allah. Siapkan tenaganya dan siapkan niat akan mengisi bulan Ramadan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari ngerumpi kalian. Hindari ngomongin hal-hal yang tidak ada sangkutannya dengan kita. Sudah lebih baik kita diam agar puasa kita tidak gugur. Dan kemudian ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana bahwa nanti di malam Lailatul Qadar kalian akan mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Ini ciri-ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nanti di malam Lailatul Qadar Jibril akan bersalaman kepada Anda yang memberikan buka puasa mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, walaupun dengan sebutir kurma atau dengan secukupnya air. Dan kemudian apabila seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya hatinya akan lembut dan dia mudah untuk nangis. Kalau ingat dosanya, nangis dia. Ingat tentang keagungan baginda Rasul, dia nangis, kasih sayangnya baginda Rasul. Ingat, hatinya tuh mudah menangis. Nah ini kalian bisa muhasabah diri. Sudahkah saya mendapatkan malam Lailatul Qadar atau belum? Kalau kalian belum pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka mulai puasa nanti kalian siapkan untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, walaupun dengan 1 biji kurma, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan susu yang dicampur dengan air. Usahakan agar kalian bisa memberikan buka puasa orang yang berpuasa. Ini mulai dari sekarang kalian siapin. Kemudian Al-Quran mulai disiapin. Kemudian pakai baju yang bagus, bukan yang baru, tapi yang bagus, yang pantas untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana baju yang bagus? Siapin koko berwarna putih. Ini warna yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pakai koko putih ini, walaupun kalian tidak niat, akan tetapi kalian mendapatkan pahala selama kalian memakai baju koko putih. Ini hebatnya warna putih, sehingga buruk pun berwarna putih. Iya, karena suci, lambang kesucian berwarna putih. Kalau pakai baju lain gimana? Terserah, yang penting nutup aurat. Pada intinya yang penting nutup aurat. Kemudian usahakan kalau sholat nanti di bulan Ramadan, mau sholat zuhur, sholat asar, sholat tarawih, jangan memakai baju pendek. Ingat ya, sebab segala sesuatu punya adab. Kalau kita pakai celana, pakai baju pendek, sholatnya sah. Dapat derajat enggak? Karena apa? Anda tidak beradab. Sebab Rasulullah pun pakai rangkap 3 bersolat. Rasulullah itu kalau sholat pakai 3 rangkap. Nah kita usahakan pakai baju panjang dan usahakan berwarna putih. Ya, kain berwarna putih, kemudian bajunya pun berwarna putih. Aturannya dari mana? Silahkan baca kitab Minhajul Abidin, yaitu karangan Imam Ghazali. Gak usah pusing, ya. Gak usah pusing kalau ada ngomong dari mana itu perintah ada pakai putih-putih itu. Kalau kamu pengen tahu, baca kitab Minhajul Abidin, beli di Ekwang, buka sendiri. Paham ya? Jadi jangan berdebat, gak usah berdebat. Ya, itu dari mana dalilnya itu pakai putih-putih? Dalilnya dari Imam Ghazali. Sebab orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, kalau mau ke tasawuf wajib mengikuti Imam Ghazali. Kalau tidak mengikuti Imam Ghazali, berarti dia bukan termasuk tasawuf sejati.
Yang tasawuf sejati adalah mengikuti Imam Al-Ghazali. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi untuk menyambut bulan suci Ramadan, persiapkan diri kita agar sehat. Sebab nanti di bulan Ramadan ini kita akan banyak beribadah kepada Allah. Malamnya kita gunakan untuk qiyamul lail. Paginya kita untuk berpuasa. Gunakan waktu-waktu yang disediakan oleh Allah. Maka siapkan badan kalian agar sehat untuk menghadapi bulan Ramadan. Dengan cara apa? Jaga kesehatan sekarang. Mulai dari sekarang jaga kesehatan Anda. Sebab nanti di bulan Ramadan Anda akan melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak menguras tenaga, yaitu habis buka puasa sholat tarawih, habis sholat tarawih tadarus, habis tadarus qiyamul lail malamnya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Siapkan tenaganya dari mulai sekarang, atur kesehatan kalian agar kita bisa beribadah kepada Allah maksimal di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, Ja'alallahu siyamahu fariidah. Allah telah menjadikan puasa Ramadan ini wajib buat kita semuanya. Wa qiyamul lail tatawwu'an. Sedangkan menghidupkan malam adalah termasuk tatawwu', yaitu tambahannya. Jadi puasanya Ramadan, malamnya qiyamul lail, itu tambahannya pahala dari Allah. Kalau orang itu kalau kerja, kalau dia melewati daripada waktunya, itu mendapatkan premi biasanya. Ya, seperti ini ibadah. Kalau kalian puasa di siang harinya wajib. Ingin mendapatkan derajat di sisi Allah, malamnya gunakan untuk qiyamul lail. Kalau tidak digunakan qiyamul lail, ya nggak dapat apa-apa kalian. Cuman hanya menggugurkan kewajiban. Kata Syekh Nawawi Banten, jangan engkau mengejar wajibnya saja, tapi kejarlah buah daripada wajib. Yang penting ini buahnya. Kita dikasih tambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu buahnya. Maka kerjakan tatawu. Tatawu gimana? Qiraatul Quran, sholat tarawih. Kemudian malamnya gunakan untuk istighfar. Ketika sahur, nunggu istri lagi masak, kita bangun sambil nunggu istri, maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfarnya ada di kitab yang sudah saya bagi. Maka baca istighfarnya itu, yaitu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asyi ma yakrahullah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa batinan wa zahiran. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, itu bacanya. Kalau saat buka kalian baca ya azim anta ilahi la ilaha ghairu ifirli dan bal'azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illa azim. Kalau kalian baca itu sebelum buka, itu doa buka puasa. Itu doa untuk berbuka puasa. Jadi kalian begitu dengar azan, kemudian jangan baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu dan sebagainya. Sebab kalian belum makan, rezekinya Allah belum kalian rasain. Jadi kalau sudah berdoa seperti itu, ini karena doanya ngikutin daripada yaitu TV. Tapi kalau untuk doa yang diajarkan para ulama, ketika kalian mendengar azan, maka kalian baca ya azim anta ilahi la ilaha ghairu ifirli dzanbal azim wa walidina fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illa azim. Makan kurma. Kalau kalian biar kalian makan senikmat apapun, makan kolak senikmat apapun, minum air senikmat apapun, mau air es, mau jus es, mau apapun, kalau kalian tidak makan kurma terlebih dahulu, hilang semua kesunahan. Yang paling penting ini kurmanya. Yang paling penting kalau kalian ingin mendapatkan kesunahan di bulan Ramadan, jangan tinggalkan kurma. Maka dari sekarang kumpulin duit beli kurma untuk menyambut bulan Ramadan. Nah kemudian setelah kalian baca ya azim sampai akhir, kemudian kalian makan kurma. Ya, begitu kalian makan kurma,
maka pada saat itu dosa kalian semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kalian baca, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Udah masuk ke rumahnya, udah dikunyah, udah masuk, berarti rezeki sudah diberikan oleh Allah. Dhahabat dhoma, menjadi lega tenggorokanku. Ini belum minum, belum apa, sudah baca gitu kapan? Dahaganya hilang, belum minum, masih haus. Oleh karena itu bacanya setelah kita makan, setelah kita minum, baru kita baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu, sampai akhir daripada doa. Silakan ya, itu cara seperti itu. Jadi diingat diamalkan, ini persiapan di bulan Ramadan, sebab ini pembahasannya Ramadan masih banyak ya. Nah, kalian kalau sudah diberikan, catat, ingat-ingat, kemudian minta kepada yang sudah tahu, kalian mulai hafalkan, ajarkan kepada istri anak kalian. Ini doa puasa yang diajarkan oleh para ulama saleh. Doanya yaitu ini, begitu kamu dengar adzan maghrib, maka pegang kurma. Setelah pegang kurma, kamu baca ya azim anta ilahi la ilaha wa ighfirli dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illa al azim. Baru kalian makan kurma. Begitu kalian makan kurma, pada saat itu juga dosa kalian semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Cuman doa seperti itu ya, doa seperti itu, dosa kalian diampuni oleh Allah. Apa gak senang kira-kira? Maka puasa dikatakan yaitu puasa bulan pertolongan. Kalian ditolong oleh Allah. Hanya dengan doa seperti itu kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian baru makan, baru minum. Terserah, setelah makan kurma, makan apa aja silakan, minum apa aja silakan. Kemudian baru kalian baca, selesai, udah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Udah beres semuanya itu, udah makan, udah minum, udah kenyang, harus kalian baca doa seperti itu. Jangan kebalik, belum apa-apa sudah baca doa seperti itu. Ini kebalik ya. Nah, kemudian selanjutnya, man taqarraba bihi bihasrati minal khair, barang siapa yang mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan, kana kaman ada farghatan fi masiba, maka kalian akan dihitung oleh Allah seperti kalian mengerjakan kewajiban di luar bulan Ramadan. Coba kalian kalau mengerjakan satu kesunahan di bulan Ramadan, itu nilainya diberikan pahala seperti kalian mengerjakan kewajiban. Apa ada ini kira-kira? Kalau bukan umat Nabi Muhammad SAW, umat lain gak diberikan oleh Allah. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, setiap orang mengerjakan kesunahan di bulan Ramadan akan diberikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian sholat tarawih sunnah, dikasih pahala wajib oleh Allah. Kalian sholat sunnah wudu sunnah, diberikan pahala wajib oleh Allah. Kalian sholat sunnah rawatib, diberikan pahala wajib oleh Allah. Hanya khusus di bulan Ramadan. Dan kemudian di bulan Ramadan kata baginda Rasulullah SAW, wa man adda fihi fariqah kana kaman adda sab'ina fariqah. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka sama nilainya dengan mengerjakan 70 kewajiban di bulan Ramadan. Jadi kalau kan salat zuhur 4 rakaat, nilainya itu sebanding dengan 70 kali kalian melaksanakan salat zuhur 4 rakaat. Kalian salat maghrib 3 rakaat, sama nilainya dengan kalian mengerjakan 70 kali salat maghrib. Masya Allah, luar biasa bulan Ramadan ini. Luar biasa. Itu baru kalian kerjakan ya sendiri. Kalau berjamaah tambah lagi pahalanya. Oleh karena itu jangan ditinggalkan kesempatan di bulan Ramadan ini kita raih. Allah menyediakan pahala begitu besar di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan daripada karunia Allah, anugerah Allah, karena saking cintanya Allah kepada umat baginda Rasulullah SAW. Umat lain gak dikasih oleh Allah. Sampai Nabi Musa itu iri ketika Nabi Musa melihat
kitabnya kitab Taurat, melihat pahala yang begitu besar yang disediakan oleh Allah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berikanlah daripada umat Nabi Muhammad puasanya untukku. Kata Allah, wahai Musa, itu khusus untuk umat kekasihku, engkau tidak aku berikan. Ditolak oleh Allah. Nabi Musa pernah minta sama Allah, ini pahalanya puasa ini. Nabi Musa pernah minta kepada Allah agar ibadah puasanya itu diberikan kepada umat Nabi Musa. Ditolak oleh Allah. La ya Musa, tidak ya Musa, itu khusus untuk umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Apa nggak enak kita jadi umat Nabi Muhammad kira-kira? Nabi lain pada minta, ditolak oleh Allah, kita diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Masya Allah, luar biasa umat Nabi Muhammad SAW. Kerjaan ya. Jadi kalau kalian salat zuhur 4 rakaat, maka seperti kalian mengerjakan 70 kali sholat zuhur di luar bulan Ramadan. Kerjakan sebanyak-banyaknya ini. Kalau kalian mengqadha sholat, hukumnya sholat qadha wajib. Kalau kalian kerjakan di bulan Ramadan, diberikan pahala sampai 70 kali kalian mengqadha daripada sholat. Ini anugerah dari Allah yang begitu besar di bulan Ramadan, dikocorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa huwa syahrun azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, syahrul sabar, dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Kalian sabar nunggu dari mulai kalian sahur, kemudian kalian capek, nahan haus, nahan lapar, panas, kalian sabar. Tidak akan berbuka saya kecuali udah maghrib. Ini kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji keimanan kalian. Kalian bisa ke kamar mandi minum, bisa. Gak ketahuan orang, bisa. Kalian mungkin bisa keluar kota, mungkin mau ke Cianjur, makan di sana gak ada yang tahu, minum di sana gak ada yang tahu, pulang ke rumah pura-pura puasa bisa. Tapi kalian tidak akan mengerjakan karena kalian punya iman. Orang punya iman tidak akan berbuat seperti itu. Dimanapun saya akan berbuat, pasti Allah akan mengetahui. Oleh karena itu kalian sabar, nahan daripada panasnya matahari, nahan daripada haus, nahan daripada lapar, nahan daripada lelah. Ini semuanya bulan yang penuh dengan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Kemudian wasabru sababul jannah, dan kesabaran pahalanya surga. Insya Allah kalian cuma nahan haus, nahan lapar, nahan lelah, nahan panas, sabar kalian. Saya tidak akan berbuka puasa sebelum dikumandangkan azan. Nunggu kalian azan. Pahala sabar tadi diberikan pahala surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak ya seperti itu. Cuma nahan haus, nahan lapar, nggak ambek-ambekan, ya. Kemudian juga nahan lelah, kalian bisa tidur kalau lelah. Ini pahalanya diberikan oleh Allah, yaitu pahalanya surga. Masya Allah, luar biasa. Puasa ini luar biasa. Oleh karena itu jangan kita lewatkan bulan Ramadan ini. Kemudian untuk selanjutnya, syahrul muasa, dan bulan Ramadan adalah bulan pertolongan, kesempatan di bulan Ramadan. Apapun yang kalian minta tolong sama Allah, akan ditolong oleh Allah. Apapun jenis masalah kalian, masalah utang, masalah apapun, minta di bulan Ramadan. Karena janjinya baginda Rasul, bulan Ramadan adalah bulan pertolongan. Minta tolong sama Allah di bulan Ramadan. Apapun masalah kalian, ajukan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya imanan wa ihtisaban. Itu aja syaratnya. Penuhi imanan wa ihtisaban. Paginya puasa, malamnya tarawih, tadarus, dan kemudian waktu sahur memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun yuzadu fihi rizqi. Bulan itu adalah bulan penambahan rezeki. Jangan khawatir kalian di bulan Ramadan.
Itu bulan penambahan rezeki. Enggak usah khawatir bulan Ramadan. Asal kalian puasa iman dan wahtisaban, makmur rezeki kalian. Dari mana aja? Min haitsu la yahtasib. Enggak disangka-sangka jalannya. Dan ingat, kalau kalian mengaku orang mukmin, maka kalian tidak bisa menebak rezeki kalian. Selama kalian bisa menebak rezeki kalian, bukan orang mukmin. Ingat itu. Jadi jangan sekali-kali kita menebak rezeki kita. Saya jual gorengan, dengan ini saya akan dapat rezeki, bukan orang mukmin. Saya supir angkot, dengan saya narik angkot dapat konvoi, saya dapat rezeki. Itu bukan orang mukmin. Yang namanya orang mukmin tidak akan bisa menyangka datangnya rezeki dari mana. Jadi ingat itu, kita ingin ingat dan buat pegangan. Jangan pernah kita menebak-nebak rezeki kita. Tidak ada yang tahu min haitsu la yahtasib. Tidak akan tahu datangnya arahnya dari mana. Itu rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting puasa imanan, wahtisaban, beres semuanya urusan. Insya Allah kalian akan diberikan semua apapun yang kalian keluhkan. Bulan Ramadan kesempatan untuk yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya penuhi dulu di bulan Rajab. Bulan Rajabnya banyakin istighfar. Bulan Rajab ini banyakin istighfar. Nanti bulan Sya'ban banyakin sholawat. Nanti bulan Ramadan baru kalian hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya bulan Rajab dulu. Bulan Rajab banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah diterangkan, yaitu dari yang namanya istighfar adalah waktu sahur. Waktu sahur banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita masuk di bulan Ramadan, insya Allah semua keluhan kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari baginda Rasul. Kalau kalian ragu-ragu, munafik. Enggak percaya, kafir. Udah gitu aja hukum Islam. Gampang hukum Islam itu. Enggak percaya dengan omongan baginda Rasul, munafik. Ragu-ragu, munafik. Enggak percaya, kafir. Percaya, mukmin. Maka sudah mau nggak mau kita harus percaya apa yang dijanjikan dengan ucapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, manfaat shaiman kana maghfiratul lidunubi. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, yang tadi saya katakan, walaupun hanya dengan sebutir kurma, walaupun hanya dengan seteguk air, maka dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Namanya bulan maghfirah, bulan penuh dengan pengampunan. Kasih buka aja dikasih pengampunan oleh Allah. Belum puasa kalian mendapatkan pengampunan dari Allah. Belum yang lainnya mendapatkan pengampunan dari Allah. Masya Allah. Kalau orang puasa imanan wahtisaban, insya Allah dia akan menjadi orang-orang bersih ketika keluar di bulan Ramadan. Syaratnya imanan wahtisaban. Jangan tinggalkan sholat taraweh, jangan tinggalkan baca qiraatul Quran, jangan tinggalkan istighfar pada saat sahur. Kerjakan semuanya, insya Allah kalian keluar di bulan Ramadan akan dibersihkan oleh Allah. Kalau sudah bersih, doa kalian diijabah oleh Allah. Kalau kalian sudah bersih di bulan Ramadan, doa kalian akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian akan dikeluarkan minal dhulumat ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan terang. Hati akan menjadi tenang, insya Allah. Yakin apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, wa idhur minan nar. Dan bulan puasa adalah bulan pembebasan dari api neraka. Masya Allah. Cuma puasa dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Cuma puasa. Nggak usah istighfar, nggak usah sedekah, hanya dengan puasa jaminan Allah kalian akan dibebaskan dari siksa api neraka. Kalau bebaskan dari siksa api neraka, berarti kalian tidak akan bermaksiat hidup di dunia. Ini jaminan, karena orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, jalannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya, ada sahabat yang bertanya,
wa kana lahu mislu ajri min ghairi an yanquza min ajri syai'un, dan di mana bahwa tidak dikurangin sedikit pun pahala dari orang kita kasih buka tadi. Enggak, sempurna semuanya. Yang kasih buka pahala sempurna, yang dikasih buka pun tetap pahalanya sempurna, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna tajidu ma nufattiru sya'ib. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ini tidak bisa memberikan buka orang puasa? Kata sahabat tadi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahi hadha thawab min man fattara sha'iman ala tamrin aw syurbatin ma'in wa muddaqatan laban. Pahala ini akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang memberikan buka puasa. Kalau nggak punya ya nggak dikasih pahala sama Allah. Kalau kalian tidak memberikan buka orang puasa, nggak dapat pahala itu semua. Syaratnya kalian mendapatkan ini semuanya, kalian harus memberikan buka orang yang berpuasa. Caranya gimana? Duduk aja di jalan. Kalau kalian punya uang 5.000 perak, 5.000 perak, kalian beli air gelas 10 biji. Begitu maghrib gasnya diangkut, beres urusan kalian. Gak punya duit, beli 2, tunggu aja di lampu merah. Begitu maghrib pasti yang diangkut pada pengen buka puasa, kasih aja sudah, insya Allah akan diminum sama mereka. Gampang sebetulnya, nyari pahala seperti itu gampang. Cuman kadang-kadang kita ini suka nyepelekan. Siapkan, kalau kalian ingin mamanya memberikan buka orang puasa, maka siapkan dari kalian iuran, beli aqua 1 dus. Dia maghrib duduk di lampu merah, tambahin dengan boras boleh, dengan TP 1, kantongin, bagikan. Begitu adzan maghrib bagikan, jangan sebelum maghrib. Sebab kalau sebelum maghrib kadang-kadang orang tadi belum tentu dia puasa. Yang dibutuhkan ini orang puasa yang dikasih buka. Begitu maghrib bagikan dianggap. Ada kalian pulang, alhamdulillah ngantongin pahala hari ini. Besok gak bisa, gantian tugas. Hari ini saya, besok kamu, kalau merah. Sebulan paling tapi datang 3 kali. Cuma 1 bulan 3 kali paling kasih buka orang puasa, kita hanya ambil aja. Saya ambil hari ini 5 gelas. Saya ambil hari ini 5 boras. Saya ambil hari ini 5 gorengan. Udah dirembuk sama ibu-ibu sama bapak-bapak rembuk. Berhenti di lampu merah. Seperti itu dulu saya melaksanakan hal seperti itu sengaja. Saya kalau buka puasa selalu di luar. Dan saya akan selalu duduk di warung, dan mereka yang makan di situ saya bayarin semua. Itu saya dulu seperti itu, melakukan hal seperti itu. Kemudian juga pernah membagi-bagi di lampu merah, tapi lebih mengenal lagi kalau kalian duduk di warung, lihat ada orang makan, bayarin 1, udah kamu udah, saya bayarin udah. Atau kalau enggak ngomong sama warungnya, kalau dia bayar, ngomong sudah ada yang bayarin, kamu pulang. Begitu dia barang sudah dibayarin, yang bayarin nggak tahu, itu untuk keikhlasan kita agar nggak riak. Seperti itu juga bisa. Paling orang puasa tuh sekuat-kuatnya makan 10.000 paling mereka yang dituju gorengan, kopi, rokok, udah yang dituju itu aja. Makan nanti tuh habis sisa, biasanya seperti itu. Paling 10.000, maksimal 10.000. Lah kalau kalian bisa memberikan makan orang seperti itu, masya Allah luar biasa. Oleh karena itu ibu-ibu nanti pada saat bulan Ramadan usahakan untuk iuran, kemudian bikin boras, bikin tempe. Nah, dananya dari siapa? Dananya dari bapak-bapak tentunya. Bikin 10 bungkus, bikin 20 bungkus, semampunya aja. Mampu 10 bungkus ya 10 bungkus dulu. Mampu 20 bungkus ya 20 bungkus. Mampu 30 ya alhamdulillah, begitu aja, nggak usah dipaksa. Yang penting pokoknya bulan Ramadan saya ingin memberikan buka orang puasa, gitu aja sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya di mana Imam Al-Haddad mengatakan, kita melangkah ya yang berikutnya. Anna syahr Ramadan syahrun azimul qadar.
wal munzilati indallahi wa inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidu syuhur faradallahu siyamahu 'alal muslimin wa kataba 'alaihim faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Imam Al-Haddad mendoakan kepada kita didoakan oleh Imam Al-Haddad, maka diaminin ya doa dari beliau. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan semoga kami bisa melaksanakan semuanya. Dan ya Allah ya Rabb, jauhkan dari kami dari hal-hal yang sulit untuk bertakwa kepadamu. Jadi kita minta, ini Imam Al-Haddad doakan kita, semoga kita semuanya ini diberikan kemudahan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Dan beliau minta agar kita semuanya ini dijauhkan dari hal-hal yang sulit untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Ini adalah doa beliau karena saking cintanya beliau kepada kita semuanya. Demikian juga Imam Ghazali pun seperti itu, cinta kepada kita. Semua ulama sholihin ini cinta kepada kita. Setiap kitab yang dikarang pasti doakan kita. Oleh karena itu kita banyak berutang jasa kepada para sholihin pengarang kitab. Kitab siapapun pasti mukadimahnya doakan kita semuanya. Oleh karena itu jangan merendahkan kitab, walaupun kitabnya siapa saja, kalau dia karangan para sholihin pasti dia bermanfaat dan pasti mendoakan kita. Nah, dia memerintahkan kepada kita, apabila kalian berpuasa di bulan Ramadan, maka ingat, hendaklah yang masuk ke dalam perut kalian barang-barang yang betul-betul halal. Ingat, ini syaratnya orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Syaratnya orang terampuni dosanya oleh Allah, yaitu hendaklah kalian berhati-hati di bulan Ramadan. Apa yang kalian makan perhatikan. Jangan sampai kalian makan makanan sesuatu yang tidak halal, akhirnya puasa kalian akan ditolak oleh Allah dan kalian tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang kita singkirin barang-barang yang tidak benar, kita singkirin. Saya ingin berpuasa dan berbuka serta sahur dengan barang yang betul-betul halal, dan akan memberikan kepada keluarga saya waktu buka puasa dan waktu sahur dengan barang-barang yang betul-betul halal. Ini pesan beliau. Jadi kalian harus hati-hati pada saat bulan puasa. Dan kemudian pesan daripada beliau, hati-hati kalian apabila kalian dipanggil buka puasa oleh orang. Sebab kalau kalian tidak berhati-hati waktu buka puasa dan kalian hanya begitu diundang tidak mengetahui siapa orang tadi yang masuk kepada kalian barang-barang yang tidak halal, maka puasa kalian gugur, pahala kalian gugur. Jadi jangan mudah dipanggil. Ya, lihat dulu siapa yang manggil itu. Ya, kalau ini yang manggil orang nggak beres, mendingan nggak datang sudah. Udah tahu ceritanya, orang ini nggak beres sih, ya. Walaupun dia pejabat, dia siapapun, kalau manggil kita entar dulu. Sebab pahala puasa saya nggak mau saya tukar dengan makanan-makanan seperti itu. Saya mendingan saya makan lauk asin buka puasa daripada makanan enak-enak begitu. Puasa saya satu hari gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dihati-hati ya. Kemudian nanti ketika di bulan Ramadan begitu masuk maghrib, kalian niat, saya niat puasa Ramadan di tahun ini 1 bulan penuh, taklid kepada Imam Malik atau taklid kepada Imam Hanafi. Ingat ini. Jadi nanti kalau kalian begitu masuk bulan Ramadan begitu maghrib kalian niat, saya niat puasa Ramadan wajib tahun ini 1 bulan penuh taklid kepada Imam Malik. Maka besok pagi kalian nggak usah niat lagi. 1 bulan penuh kalian nggak usah niat lagi. Sebab apa? Khawatir kalau nanti kalian lupa,
niat akhirnya wajib puasa, pahala nggak dapat, wajib qadha. Nah ini untuk menjaga hal seperti itu, kalian pada saat masuk pertama di bulan Ramadan, begitu adzan maghrib, kemudian ini sudah masuk 1 Ramadan, maka kalian niat, keluarga seluruhnya semuanya, saya niat puasa Ramadan wajib di tahun ini 1 bulan penuh taklid kepada Imam Malik. Udah, nah besoknya niat, pada saat sahur niat lagi, atau pada saat taraweh. Kalau lupa, kalian tidak wajib qadha dan pahalanya tetap kalian dapat. Enak ya? Jadi jangan lupa kalian harus taklid di bulan Ramadan nanti untuk niat. Insya Allah masih panjang untuk pembahasan masalah puasa ini, masih panjang ya. Supaya kita dapat puasa imanan wa hisaban. Pembahasannya masih panjang, pelan-pelan. Khawatirnya kalau banyak-banyak malah lupa nanti kalian. Mendingan dikit-dikit tapi kalian siap untuk menghafalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbal alamin kadziyyan fa'una rabbi fahmina wa baqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina mahlul qudri sabata rabbi wa fiqna wa fiqh bima tardadi qawlan wa fi'lan karum wa rizqul kullah halalan da'ima wa ahilla bi ulama Allah bil khairi wa nafaqul bashar rabbana sidana kullu syu'un wa ajal bi rahmatika Rabbana anta atiyana rusulun manun wa ru'is wa anta kamu masyakar wa salatu alaihi Mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kiram syufa wa ala sahbihi wa sahbihi al-qurar Allahumma hdina bihuda wa ja'alna mimman wa la tuwallina wa li'tiwa wa la taj'al minna khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nanti untuk ditulisnya masalah niat puasa insya